Kan kunci dari manifestasi itu adalah bersyukur sebelum menerima, rasakan kamu sudah menerimanya sekarang. Karena di bawah sadar dia nggak bisa ngebedain, Mas. Iya. Oh iya betul. Ini terjadi atau Betul, belum terjadi, betul. apa yang kamu pancarkan, dia akan memantulkan, mengeras. Energi itu akan mengeras menjadi partikel, dan dia akan hadir dalam kehidupanmu sesuai getaran resonansi tubuhmu yang continue kamu getarkan, dia akan datang. Jadi kalau misalnya hari ini Kang Denny Quantum Jam misalnya sama aku tentang Harley, lalu mau dipraktekin nggak? Boleh lah. Quantum Jam Harley, mau nggak? Ayo boleh. Oke, mau. Ada seorang cewek sebelumnya itu No dia choice gitu. nggak ada pilihan lain Tinggal kecuali menjual dirinya diri. gitu ya kepada om-om, tapi bukan Om Habib ya. Nggak tahu juga sih, ada nggak ya tuh di listnya? Nah, terus kemudian suatu saat beli audio di Bandung Revolution. Teteh mungkin bisa share komplitnya gimana supaya ini menurutku inspiratif sekali karena pada akhirnya ini cewek bisa hijrah kan. Betul. Dengan pekerjaan yang lebih baik setelah praktik di audio itu. Share dulu deh Teh. Iya, jadi sekitar 2 minggu lalu ya, peristiwa ini 2 minggu yang lalu kita live kan tentang audio dan lain-lain. Akhirnya dia beli audio. Dia beli audio. Ini audio yang mana? Audio rilis. Oh, yang 150.000. Yang 150.000, yang ada rilis, ada sadar nafas syukur, ada quantum jam. Ada quantum jam money juga kan yang 150.000 itu. Nah, sebelum dia waktu itu beli audio, sebelumnya dia cerita dulu bahwa kehidupan dia saat ini, dia mengalami sebuah peristiwa di mana pasangannya selingkuh. Pasangannya pergi sama wanita lain, lalu dia punya anak 3. Ini dia pasangan resmi? Pasangan resminya, suami dia gitu. Suami dia meninggalkan dia. Terus meninggalkan beban PR lah gitu ya. Lalu ada anak 3 di sini. Dia merasa bahwa, aduh gimana nih menghidupi anak-anak ini yang 3 orang ini. Dia coba ini nggak bisa, dia coba itu nggak bisa, dia coba ini nggak bisa. Nggak ada jalan lain kata dia. Waktu itu, Teteh maaf, aku seperti ini, aku PSK. Aku melayani om-om setiap malam. Karena aku nggak ada pilihan Teteh. Aku harus bertahan hidup, anakku harus makan. Lalu dia tanya, Teteh, bagaimana ya solusinya aku? Lalu udah tuh aku jawab, kamu ini dulu standar. Nah, nggak lama dia beli audio itu. Lalu dia bilang, Teteh, audio udah aku dengerin. Kenapa hati aku semakin resah tentang pekerjaan aku ini ya? Tapi kok bisa WA kamu? Kan dari TikTok ada inbox kayak gitu. Kadang kan aku suka balas-balas TikTok, anak-anak juga sesekali. Jadi ini inboxan TikTok. Inboxan TikTok aku suka balas-balas juga. Nah, dari situ dia bilang, Teteh, kok hatiku semakin resah ya? Kenapa ya? Tentang pekerjaan ini. Dia bertanya, apa yang harus aku lakukan? Tapi aku nggak ada jalan lain selain aku harus melayani om-om setiap malam untuk aku dapat uang. Lalu aku jawab, sayangku, jangan pernah merasa sendiri ya. Kehidupan ini selalu memberikan pilihan. Aku bilang gitu. Selalu ada pilihan. Dan semua apa yang kamu pilih, pasti kan ada resikonya, ada konsekuensinya. Kalau kamu teruskan, kamu bentrok sama nuranimu, kamu tahu ujung ceritanya akan seperti apa. Mungkin ada penyakit dan lain-lain kan, itu panjang ya cerita itu. Kalau kamu mengambil keputusan yang lain, pegang satu hal, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Karena apa yang kamu asumsikan bahwa Allah baik, di atas rata-rata kamu berprasangka sama dia, itulah yang terjadi. Jadi, kalau kamu mau teruskan, kamu punya konsekuensi. Kalau kamu mau berhenti, kamu punya konsekuensi. Kalau kamu stop, ambil prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Baik Teteh, aku akan coba lakukan, dia bilang gitu. Seminggu tuh sepertinya dia tidak melakukan pekerjaan itu, dia fokus sama dengerin audio, rilis,
sadar nafas syukur, lalu lihat konten-konten free-nya kita, kan banyak di Abundant Revolution 17, atau di Ruang Kesadaran, atau di Ngaji Rosso, itu kan banyak sekali kisah. Dia lakukan praktek. Nah, ini kuncinya. Kuncinya dia benar-benar kayak meminta pertolongan Allah gitu. Ya Allah, gimana tolong aku. Sadar nafas syukur dilakukan, quantum jam dia lakukan. Dia udah set up tuh sebulan sekian. Nggak lama, ternyata ada temen baik dia yang hadir ke tempatnya dia. Ngobrol-ngobrol, ngajak kerjasama waktu itu untuk kayak warung, bukan warung, kantin gitulah, kantin kafe gitulah. Dia bilang, udah mulai nih ada peluang-peluang yang datang. Bahkan sejak dia quantum jam dan sadar nafas syukur, peluang datang itu nggak cuma satu. Yang ngajak kerja sama untuk jualan halal gitu ya, makanan gitu kan maksudnya, makanan, jualan. Nah, nggak cuma satu, katanya peluang bertubi-tubi. Sampai pada akhirnya kayaknya 2 hari 3 hari yang lalu, dia fotoin tempat uang, dia fotoin ada hasil jualan. Jadi udah mulai kayak catering warung kantin gitu Mas, udah mulai. Ternyata udah menghasilkan uang sehari berapa juta gitu. Dia fotoin, Teteh alhamdulillah cekrek. Ternyata Allah baik, ternyata hidup seindah ini, nggak harus ambil opsi itu. Teteh, mulai sekarang aku tidak melakukan pekerjaan itu lagi. Wih, seru. Seneng deh. Dan sebagai perempuan, aku nggak bisa natasin. Saya aja juga mendengarkan itu sesuatu yang nggak kebayang. Karena mungkin teman-teman yang saat ini lagi live TikTok Ngaji Rosso, mungkin ada Mas yang mengalami ini. Karena alumni kita ada beberapa Mas yang kisahnya sama. Yang di Hong Kong. Oke gitu ya. Ada Mas, ada beberapa. Dia bilang, aku malu ikut kelas Teteh. Enggak, sejati kamu itu bersih. Di titik sekarang kamu cuma tinggal memilih. Tapi gimana Teteh? Ini yang di Hong Kong. Tapi gimana Teteh? Aku masih di titik ini. Katanya Mas Denny loh itu nggak haram. Katanya orang Arab yang haram ya. Terus aku bilang aja, kamu udah kamu set up ya. Kamu set up di goals kamu, kehidupan apa yang kamu mau. Aku tanyakan, kamu mau apa? Aku mau dapet cowok Hong Kong Teh Feby. Aku mau menikah, aku mau berhenti dari semua ini. Oke, tulis di buku goals. Kamu tulis, kamu baca, kamu bayangkan kamu sudah menikah dan terjadi, dan kamu sudah melepas pekerjaan lama kamu, lalu lepaskan. Biarkan alam semesta ini mewujudkan sesuatu yang indah dalam kehidupanmu. Kalau kamu nggak pernah tulis, itu cuma di angan-angan doang. Mas Hendra, Kang Denny tahu nggak? Sesuatu yang kita mimpikan dalam hidup kita, kalau nggak ditulis, itu menguap. Tapi kalau ditulis, Mas Hendra, dia udah 50% setengah perjalanan goals. Yes. Masa iya 50% sudah tertuang di sini. Karena kamu memberikan intensi di sini, caranya tulis, baca, rasakan sudah menerima. Ketika kamu sudah merasakan goal kamu udah terima, dan kamu lepasin caranya, prosesnya, waktunya, alam semesta ini udah kerak nangkep, berikutnya tinggal daily rutin dijalanin. 50%-nya lagi aksi nyatanya kamu. Itu tapi kamu udah set up dulu di awal. Waktu itu dia yang Hong Kong ya, yang kisah di Hong Kong dengan kisah yang sama seperti kakak ini. Dia bikin buku goals di sini, lalu dia mulai nulis buku di asumsi. Realitaku saat ini, uang masuk dari hasil aku berbisnis kosmetik misalnya, uang masuk dari hasil ini, realitaku saat ini, aku sudah menikah, padahal belum. Kan kunci dari manifestasi itu adalah bersyukur sebelum menerima, rasakan kamu sudah menerimanya sekarang. Karena di bawah sadar dia nggak bisa ngebedain Mas. Oh iya betul. Ini terjadi atau belum terjadi, apa yang kamu pancarkan, dia akan memantulkan, mengeras
energi itu akan mengeras menjadi partikel dan dia akan hadir dalam kehidupanmu sesuai getaran resonansi tubuhmu yang continue kamu getarkan, dia akan datang. Jadi kalau misalnya hari ini Kang Denny kuantum jam misalnya sama aku tentang Harley, lalu mau dipraktekin nggak? Boleh lah. Kuantum jam Harley. Mau nggak? Ayo, boleh. Oke, mau. Udah tahu tipenya apa? Dyna. Belum tahu Belum sih. tahu. Malah. Tapi udah tahu motor Harley kayak gitu. Oh, tahu. Warnanya apa yang kalau kamu mau? dulu apa ya? Yang paling rendah itu Dyna. Itu kan, ada tipe, bukan yang Sportster. Sportster. Iya, yang paling murah. Sportster juga oke itu kok. karena dulu walaupun punya uang, saya mikir istri bolehnya pasti yang paling murah. Nah, jadi itu yang kebayang waktu itu. Nah, setelahnya saya nggak kebayang, tapi tahu kalau yang Sportster berarti kan yang itu. Mau tahu nggak gimana cara mencipta? Gimana? Aku contohin. Boleh. Oke. Gambar motornya udah tahu? Udah pernah pegang motornya belum? Kalau yang Sportster itu pernah. Pernah ya? Iya. Berarti udah pernah punya datanya di tubuhmu ya? Iya. Pertama, kalau kita mau kuantum jam sesuatu, kita udah harus tahu dulu seperti apa itu bentuknya. Alamat dan bendanya itu ya. Begini nih bentuknya gitu. Okay. Udah ya? Sudah. Kita mau kuantum jamin Sportster ya. Warna hitam atau warna apa? Setahu saya cuma hitam. Hitam, Iya. oke. Sportster warna hitam. Betul. Oke. Sekarang Kang Denny diam dulu sebentar, boleh nggak? Kejamin mata. Ya. Oke. Diam dulu sebentar. Tarik nafas masuk lewat hidung. Sadari ketika kamu menarik nafas, kamu terhubung dengan sang sumber. Maha energi tanpa batas masuk lewat hidungmu. Sadari nafas yang kamu hirup, energi tanpa batas yang kamu hirup, masuk ke 40 triliun sel tubuhmu. Ada yang tanpa batas di dalam dirimu, dan ada yang tanpa batas di luar tubuhmu. Dalam kelimpahan Allah yang tanpa batas, mungkin nggak Kang Denny bisa punya motor Harley? Mungkin nggak? Mungkin. Sip. Jika itu mungkin, kita buat cetakannya, ya. Buat gambar di dalam pikiran, ya. Kang Denny lagi naik motor Harley itu, istrinya boleh diboncengin nggak di belakang? Boleh. Boleh. Istrimu dibonceng di belakang, mata kamu melihat. Udah ada belum Denny dan istri naik motor Harley? Udah. Udah, nyalain mesin motornya. Brung. Telingamu mendengar. Ajak panca indramu, 5 panca indramu bersensasi, merasakan ini nyata terjadi sekarang. Matamu melihat, telingamu mendengar. Brung. Bung, kan berisik tuh Harley. Hidung kamu mencium, aduh ini wangi knalpot Harley, mantap kali wanginya. Hidung kamu mencium, tangan kamu memegang, pegang koplingnya, pegang stangnya, kerasa nggak? Betul ini. Kerasa ya? Iya. Kerasa ya? Pegang, tangan kamu memegang, hatimu bahagia banget. Ada nggak rasa bahagia muncul? Rasa bangga. Ya, bangga sebagai cowok boncengersnya istri. Lalu kasih bahan bakar roket emas, yaitu sensasi rasa syukur kamu sudah menerima. Ajak 40 triliun sel tubuhmu bergetar, bersensasi. Ajak sel-sel tubuhmu 1 menit aja. Rasakan vibrasi rasa hati sudah menerima. Aduh, ya Allah. Kita tarik nafas dulu. Rasakan lega. Sudah diterima. Bilang, sudah diterima. Sudah diterima. Goals Harley sudah terjadi. Goals Harley sudah terjadi. Sudah tercapai. Sudah tercapai. Kayak gini rasanya. Tuh, seperti ini rasanya. Masya Allah. Ada getaran happy-nya nggak di situ? Ada. Sekarang boleh dilepas nggak? Serahin sama Allah yang mengantarkan caranya, prosesnya, waktunya. Lepasin boleh nggak? Boleh? Ya, boleh. Bisa dilepas. Sebentar. Lepas pakai nafasmu aja yuk. Tarik nafas. Lalu Allah yang mengatur, kecerdasan semesta yang mengatur. Bisa dilepas. Bisa. Nah, setelah dilepas, bisa nggak Kang Denny tetap menggetarkan getaran rasa, terima kasih, getaran syukur, sudah menerima? Bisa tetap bersyukur nggak ini terjadi atau belum terjadi, bisa nggak? Terima kasih. Bisa nggak? Ini terjadi atau belum terjadi, kamu tetap happy, bisa nggak? Iya,
tetap happy. Tetap happy. Padahal ya kan belum. Iya, ini belum on the way nih. Bisa tetap happy? Bisa. Yes, selesai. Itulah proses mencipta. Request diterima, kata alam semesta. Kamu jangan cancel, lupain aja. Lupain, nggak usah dipikirin ini gimana, nggak usah. Kamu melakukan hari-hari seperti biasa. Berbuat baik, ngonten, menjalankan apa yang kamu harus lakukan. Kamu samakan getaran vibrasinya. Kalau kamu terima motor Harley itu rasanya gimana? Happy. Happy tadi. Bikin happy banyak orang. Samain. Mudahkan urusan orang, happy dia. Itu yang kamu lakukan. Samain vibrasinya. Kamu happy kan dapat Harley? Happy banget. Bikin anak yatim happy, pasanganmu happy, teman-temanmu happy, Mas Habib happy, Hendra happy. Ketika kamu memancarkan bahagia, dia akan balik ke kamu nggak? Nah, ini nih ketemu sekarang. Itulah kuncinya. Ketika kamu memancarkan kebahagiaan, Mas Habib butuh kopi, oke, aku traktir misal kalau ada uang. Atau minimal ketika orang lewat, pagi Pak, sehat Pak, kan happy dia. Iya. Happy. Resonansimu menggetarkan happy, alam semesta ini akan mengkondisikan kebahagiaan hadir dalam kehidupan kamu. Bentuknya apa? Posternya jadi milikmu. Teteh, jadi aku pengen memperkuat lagi gitu apa yang disampaikan sama Teh Feby gitu. Kalau aku melihat misalnya pengen sesuatu gitu, percaya utuh. Jadi bener-bener percaya utuh. Gimana ya biar punya produk digital ya. Dah suatu hari ketemu sama pakar Warige di Bali gitu kan. Terus udah belum kepikiran kalau itu bakal jadi produk digital. Pokoknya yakin. Aku anggap sebuah keyakinan, sebuah belief itu sama seperti kita nanam jagung, nanam benih gitu ya. Betul. Terus kemudian aku fokus aja hidup dengan memberi, memudahkan semua orang. Mirip kan? Iya kayak gitu. Dan suatu ketika abis dari Bandung nih. Abis dari Bandung, aku di KCIC stasiun bus tuh. Iya, pada waktu larang itu ya. kita anter kan. Ngobrol sama pakar Warige gitu kan. Terus gimana kalau kita bikin ini aplikasinya gimana? Ini kayaknya bakal booming deh. Oke ya, namanya Blueprint Jiwa. Gak sampai 5 bulan, 3.000 orang udah order. Masya Allah. Gila kan. Kekuatannya percaya utuh gitu. Percaya utuh lepasin. Dan kita menyirami dengan benih-benih kebaikan gitu. Biar tumbuh subur gitu. Betul. Sesimpel itu. Resonansinya disamain. Jadi pada saat selesai kuantum jam, lupain aja, lepasin aja. Maksudnya lepasin apa? Kamu nggak usah pusing mikirin ini cara motor datang gimana. Itu bukan urusan kamu, itu bukan tugasmu. Itu tugas semesta. Tugasmu apa? Mengalirkan cinta dan kebahagiaan aja, samain rasanya. Kalau kamu terima motor itu rasanya apa? Bahagia banget, bahagiakan orang lain. Keren teh itu.